gambarnya jelek nanti guys. Ini gak usah lama-lama, 15 menit cukup, 10 menit cukup. Cuma rutin tuh bukan setiap hari ya. Kalau menurutku loh, rutin tuh seminggu 2 kali udah cukup. Oke guys, ini kandangnya yang saya tadi udah bersih yo. Enggak bersih-bersih banget tapi yo lumayan lah ya. Sing. Sekarang gantian si Jobi. Kandangnya kayak gimana? Kenapa aku harus buru-buru mencuci? Nih. Gokil. Kandangnya gokil guys. Jadi ini si Jobi ini mau tak keluarin dulu. Tak mandiin sekalian. Habis itu baru tak pindahin ke sini guys. Gitu. Oke. Tak ambil kontainer boxnya dulu. Kontainer box dengan air gitu. Yang agak banyak nggak apa-apa. By the way ini tak double guys. Soalnya cokotannya marem tenan nih. Nah, yang ini yang harus hati-hati guys. Nggak tahu ini mau disekatin nggak sih, kita berontak sih kalau dia disekatin sih. Ini udah mangap-mangap cuy. Jadi harus bener-bener hati-hati nih. Dia udah bener-bener mangap-mangap. Ambilin pelan-pelan guys ya. Cepetannya lumayan. Nih guys. Kotor banget, sumprit. Nah. Risiko. Kalau ini harus dipegangin guys. Biar dia capek dulu sekalian. Tak celup-celupin dulu. Dia kalau nggak capek nggak anteng soalnya. Ini sambil tak bersihin guys, badannya sumpri deh. Gokil. Kotor bet. Karena kebiasaannya si Jobi ini, dia tuh kalau di dalam kandang itu tempat minum itu di tempat-tempahin guys. Apalagi punya aku nggak pakai substrat yo. Jadi kotorannya yang di bawah itu kena air kan ya wis bercampur jadi satu, jadi bubur sun, bubur bayi. Mulai belum anteng yo geratakan. Kenapa nggak pakai substrat bang? Kayak di sini nyari substrat tuh di Solo tuh agak sulit guys. Harganya juga mehong. Ini kan substratnya harusnya setengah-setengah kayu itu. Nih gigit guys, serius. Ini dia kalau gigit gemes banget soal ini. Badannya muter. Makanya harus hati-hati. Kalau buat pemula kondisi kayak gini sih pikir-pikir dulu sih. Pemula-pemula banget sih. Harus pikir-pikir dulu. Nah kemarin tuh kan tak mandiin kayak gini, tak kira juga udah capek guys, agak santai kan, agak santuy aku meganginnya, mencolot guys dari kontainer box. Padahal udah mau tak pindahin ke ini keksnya. Oh dia ini mau shading guys, ini kan bedanya warna ini. Di buntutnya agak beda guys. Sini tuh agak cerah, sini agak gimana, coklat-coklat gimana gitu loh. Ini kulit matinya ini mau shading ini. Nih dia acang-acang mau gigit ini guys kayak gini tuh. Gokil gak? Jahil banget sumpah. Nanti kapan-kapan aku bikin video tentang maemnya dia guys. Kalau yang kayak gini tuh maemnya kayak gimana.
Apakah malu-malu atau langsung berakot? Biar renang dulu guys. Ini dia kalau nggak capek nggak bisa di handle. Kan mau lari dia guys. Masukin lagi, handle tipis-tipis lagi. Ini gigitnya gokil dia. Terus ini nggak tak paksa loh guys, meganginku guys, cuma nahan badan dia aja. Ini buntutnya biru loh guys, lama gak dihandle tuh warna birunya tuh semakin nyala, menyala warna biru nih kalau kalian lihat nih. Soalnya aku tagnya sendiri jadi gak bisa fokusin guys. Masih shading ini. Nih gigit. Iya. Kemarin kan aku kena gigit tuh guys waktu video sebelumnya ini. Tak buka sarung tanganku ternyata tembus sampai dalam. Berdarah-darah. Nih lihat. Itu kalau gemis begitu. Usil banget sama mulutnya dia tuh. Lebih tajam dari omongan tetangga sih. Nih. Sumprit deh nih. Dia kalau mangap-mangap mengerikan guys. Oke. Ya, ini mau tak masukin dulu. Udah cukup kali ya handle-nya dia ya. Bentar, tapi sering gitu. Ya, nah tak masukin dulu guys nih. Ini masih ngejar jempol gua guys. Tak masukin dulu. Oke. Bentar guys, kayaknya ada tamu. Mama? Ma? Ada orang loh di depan. Aduh. Udah tamu guys. Ini udah selesai, aku mau bersihin kandang yang satunya. Nanti sambil ngobrol-ngobrol bentar, oke? Ini mau tak off dulu karena ini udah overheat dikit lagi kameraku guys. Oke guys, tak matiin dulu ya. Ya guys, tadi kameraku overheat guys, jadi tak diamkan dulu sementara. Ini aku habis bersihin nih kandangnya si Eka juga. Sekarang saatnya handle free handle. Ini guys, si Eka ini nggak kurus ya, nggak gemuk banget, proporsional lah si Eka nih. Dulu padahal kecil banget ya, nek kalian ikutin video-videoku yang sebelum itu masih kecil, sekarang udah lumayan, cuma ya masih jumpy gini guys. Nah, biasanya usia-usia segini tuh masih jumpy normalnya sih ya, yang di prospek santai gitu, nggak yang orang terburu-buru gitu. Nanti lambat laun juga ngelemot sendiri. Cuma kalau selemot-lemotnya biawak ya, kalau nggak obesitas, maksudnya yang ukuran normal itu, kalau di bawah ya rata-rata ngacir juga guys kalau nggak diawasi. Sebetulnya banyak sih yang CB atau peternakan, hasil peternakan tuh sebetulnya udah banyak sekarang.
Cuma kalau ada yang tanya, biasanya CB mahal atau enggak sih? Ya wajar lah ya kalau CB atau peternakan, hasil peternakan itu mahal. Karena ya prosesnya sangat lama guys. Prosesnya sangat lama, terus jodohinya juga susah. Jadi yo kalau lama itu, kalau mahal itu wajar gitu. Nah ini handlenya sebetulnya cuma kayak gini tok. Sebetulnya lebih bagus kalau ada orang banyak sih. Jadi dikenalin ke orang-orang gitu loh. Cuma masalahnya di sini orang tua aku masih takut guys. Beresiko kalau megang-megang begini tuh. Masih geli mereka. Soalnya keponakan-keponakanku tuh ya. Itu sama Bearded Dragonku aman mereka. Santai gitu loh. Cuma sama biawaknya ini belum aku coba. Nanti kalau nunggu libur panjang dulu mereka balik ke kampung halaman, ke tempat utinya, baru mensosialisasikan si Eka ke mereka. Kayak gini tuh cuma butuh kerutinan aja guys. Ini aku sambil ngeliatin arah apa namanya LCD-nya karena ada ini biasa nih peringatan kalau ada overheat gitu. Makanya aku sering gini-gini, nggak tenang. Ya harap maklum guys. Kalau teks sendiri kayak gini, apalagi device-nya cuma satu yo. Jadi nggak bisa buat ganti-ganti, nggak bisa cepet gitu loh. Jadi harap maklum. Si Eka. Si Eka. Nggak kecil-kecil banget, ya nggak besar-besar banget, nggak lemot-lemot banget, tapi aman. Selama dia di aku sih nggak pernah gigit-gigit yo. Paling ya geratakan-geratakan gitu aja. Jambi-jambi aja. Adaptasinya si Eka tuh sekarang lumayan cepet guys. Maksudnya pindah satu tempat ke tempat yang lain, pindah kandang satu ke kandang yang lain itu agak cepet sekarang. Nggak stres-stres banget. Kalau yang Jobinya sih dia ini ya lumayan lama sih. Termasuknya lama dia adaptasinya. Sama orang baru, sama kandang baru tuh lumayan lama guys. Jadi harus ya sabar nunggu bener-bener aku dapat waktu yang bener-bener luang baru dihandle kayak si Eka ini. Sebetulnya kalau aku sih biawak jampi sih nggak masalah ya, yang penting nggak gigit-gigit gitu loh. Kalau si Jobine kan gigit parah ya, jadi bener-bener harus dididik karakternya tuh. Kalau si Eka tuh paling jampi-jampi aja, bosan balik, maksudnya balik muter gitu loh. Nah kayak gini kan balik nih, kayak gini aja. Ini bisa nih buat gathering nih. Nanti komunitas sebelah lagi rame ya ini ya, komunitas reptil sama komunitas kucing. Nggak tahu kenapa sih ya penyebabnya tuh karena apa sih. Yang jelas kayaknya ada sesuatu peristiwa yang bikin pecinta kucing tuh agak-agak suka sama pecinta reptil. Padahal aku pelihara hampir semua jenis ya, kecuali ayam-ayaman. Sekarang aku cuma pelihara reptil sama kucing. Kalau dulu masih ada burung-burung predator. Burung predator itu sebetulnya ada olahraganya guys. Nanti kapan-kapan aku bahas lah ya kalau ada yang pengen tahu gitu loh. Tulis di kolom komentar. Jadi olahraganya burung predator tuh bagaimana, terus syarat-syaratnya tuh bagaimana untuk memiliki burung predator, apa harus ada sekolahnya, apa harus ada ujiannya, itu ada ini sebetulnya guys,
ada caranya. Cara yang legal ya, bukan yang ilegal ya. Kayak aku kalau dulu itu burung-burung predator karena buat project guys. Jadi kapan-kapan aku bahas. Wah, sekarang burung predatornya di mana? Ya udah gak ada karena projectnya udah selesai. Cuma konservasinya masih ada gitu loh. Yang di sini udah nggak ada, di tempat lain ada. Karena sebetulnya itu masih awam sih publikasi untuk burung-burung predator itu, padahal penting banget karena dia kan puncak rantai makanan ya, apex predator, jadi predator puncak. Untuk belajar itu sebetulnya sangat penting karena mempengaruhi ekosistem guys. Jadi mengapa di luar sana tuh burung predator tuh sangat concern diurusi orang-orang yang peduli sama raptor, karena dia predator puncak gitu. Selain belajar burung predatornya, biasanya aku dulu juga belajar tentang mangsa yang di alam tuh kayak gimana gitu. Jadi sebetulnya untuk konservasi itu nggak cuma hanya di satu spesies. Jadi misal kalau aku dulu di burung predator, nggak cuma burung predatornya aja, ada faktor-faktor lain kayak alamnya tuh kayak gimana, maksudnya tuh kondisi di lapangan, di hutan tuh kayak gimana, habitatnya mereka tuh kayak gimana. Setelah itu mangsa-mangsa alaminya itu kayak gimana di alam sana, di habitatnya dia tuh kondisinya gimana, masih memungkinkan atau tidak gitu loh. Kalau burung predatornya aja diselamatkan tok tanpa mengetahui habitatnya gimana, terus kondisi mangsa di alam liar tuh kayak gimana, ya sama aja gitu loh, rantai makanan nggak bakal tercapai. Jadi sama aja sebetulnya, sama komunitas sih ya udah sih ya, maksudnya nyelo aja, maksudnya nyelo tuh gak usah musik-musik yang lain gitu loh. Kalau mau ngasih makan, misal ada yang pelihara reptil, ngasih makan ya lazimnya ngasih makan, kasih makan ayam kayak udang kak, kan banyak tuh. Ada yang ngasih makan kucing, ada yang ngasih makan anjing. Alasannya karena menjadi invasif. Itu bullshit sih. Dia di alam liar gak makan kayak gitu bos. Nah, terus di tempatku ada bang biawak makan kucing masuk pemukiman, karena di habitatnya mangsanya udah habis. Antara habitatnya udah rusak, jadi mangsanya si biawak itu pada kabur entah kemana. Yang kedua, dimangsa sama predator paling puncak. Siapa? Manusia. Jadi mereka larinya kemana? Ke pemukiman yang kemungkinan masih ada hewan-hewan lainnya kayak ayam, kucing, anjing. Tapi bukan berarti kalian ngasih makan anjing atau kucing ke reptil kalian guys gitu loh. Soalnya di alam liar gak ada kayak gitu. Adanya babi gitu. Kalian kasih makan babi gak apa-apa. Kalian tuh gak mau diusik tapi selalu mengusik hobi orang lain. Jangan begitulah ya. Yang santuy-santuy aja gitu loh. Aku pelihara reptil, pelihara. Kucing juga pelihara. Cuma tempatnya juga tak bedain gitu loh guys. Jadi nggak tak jadiin satu. Karena bagaimanapun biawak sejinak-jinaknya biawak, dia adalah predator, sama aja kayak kucing gitu loh. Sama-sama predator. Jadi harus dipisah gitu loh. Kalian ngasih makanan tempat yang kira-kira mangsanya lemah. Astaga. Kayak pelajaran falconry, burung predator. Itu kenapa di luar kok dilatih berburu dan lain sebagainya. Karena itu mancing apa namanya? Jadi pemikirannya si BOP-nya itu biar bisa berburu lagi. Jadi kalau burung BOP itu dilatih di luar itu buat berburu,
itu didukung karena mereka nggak menyebabkan kepunahan pada habitat lainnya. Jadi kalau burung berburu dia kan dilepas liarkan kan itu. Di tangan berburu dilepas sendiri. Kalau nggak dapat ya udah gitu loh. Jadi antara mangsa sama pemangsa itu ya sama-sama fire gitu loh. Kayak di alam liar kayak gitulah. Jadi pelajaran itu sebetulnya. Pelajaran di alam. Nah, pelajaran konservasi itu ya kayak gitu contohnya. Sebetulnya banyak yang dibahas itu di burung BUP. Nanti kapan-kapan aku bahas sama yang ahlinya ahli. Yaudah guys, gitu ya. Tentang hari ini, tentang si Eka sama si Joby. Sebetulnya ada satu lagi, itu ada IndiHome, itu juga rescue. Karena dulu tuh kecil banget, dapat dari subscriber. Nanti besok tak projectin juga, cuma ini tak kembalikan fisiknya dulu. Sebetulnya ini udah lumayan gendut sih fisiknya tuh. Ini tidak untuk ditiru karena IndiHome itu dilindungi. Karena ini rescue juga bingung kan mau lepas liarkan di mana coba. Lepas liarkan dia habitatnya asli ada di luar Pulau Jawa gitu loh. Jadi sementara tak tampung dulu di rumah sambil besok nunggu kayak gimana. Soalnya usianya benar-benar baby guys. Nanti tak spill sedikit. Oke? Enggak usah tak spill lah ya. Besok saya tak bikin satu video panjang lah. Dah gitu aja guys. Video kali ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke guys. Buat kemajuan channelku juga. Semangat lah, semangat. Nanti video-video selanjutnya seperti yang aku omongin kemarin tak selang-seling kemungkinan dari biawak atau reptil yang lain, nanti merambah ke ayam, ke apa yang penting ada hiburannya di situ. Oke guys. Udah guys. Dadah.